Adik-adik, Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online Betani Kids. Yes, toh ya? malam. Dimanapun kalian berada, baik sekarang ada di rumah, kakak percaya kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Jadi sekarang mari kakak mengundang adik semua untuk siapkan hati dan terlebih lagi kita bersuara memuji untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita belajar untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan, Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kami Kita bersyukur mau meninggikan Tuhan Yesus. kepada Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah ya Tuhan, Kau Raja segala raja. Hari yang kasih syukur bagi Yesus. Kami Kau sungguh baik. Kami menyembah Haleluya. hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima Kami kasih bersyukur buat kebaikan-Mu. Buat Kau kasih Allah yang Yesus. dahsyat, Terima Kau kasih. Allah yang ajaib, Terima Namamu kasih. besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Terima kasih Tuhan syukur bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami berterima kasih Yesus untuk semuanya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya buat setiap kami, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, dan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saat ini kita sudah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kakak mau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk kita memuji nama Tuhan. Nah, kita tahu hati yang gembira adalah obat. Nah, saat ini ketika kita mau menyanyikan pujian ini untuk Tuhan, saya percaya kita diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Harus bangkit berdiri ya Kak Doni Iya. ya. Dengan semangat memuji Tuhan. Sambil tangannya ditekuk, boleh badannya digerakkan semua. Hati yang gembira adalah obat, Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. hati yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
tapi semangat yang patah, keringkan tulang. hati yang gembira, Tuhan senang seperti air madu dari batu karang, dicuci air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan itu baik, dicuci air mata yang manis. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. hati yang gembira, Tuhan Senang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Semangat dulu Mas. kita masih semangat ya Kak memuji nama Tuhan. Pasti Kak Doni. Oke, kita lanjut lagu yang selanjutnya. Nyanyi lagu apa Kak? Nah, Hidupku bukan nya aku lagi. tapi Biarlah Yesus. Oke, dengan semangat ya katakan ya. Oke. Sampai digerakin. Ayo Kak Doni semangat untuk Tuhan. Dan adik di rumah juga. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tadi sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Hai, sambat jumpa kembali adik-adik semua yang ada di seluruh tanah air, khususnya adik-adik Betani Yestoya Malang. Selamat mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata untuk berdoa ya. Dan adik-adik yang mungkin masih di rumah makan cemil-cemilan atau berlari-larian, ayo semuanya duduk yang manis ya. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati setiap anak-anak yang mendengarkannya. Agar Roh Kudus turut bekerja dan memberikan pemahaman sehingga anak-anak boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, senang sekali ya kita berjumpa pada hari ini. Adapun pelajaran firman Tuhan kita hari ini adalah tentang K-A-S-I-H. Apa itu semuanya? Ya, kasih. Pasti semuanya sudah sangat hafal, apalagi ada pujiannya ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Nah, dan seterusnya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya. Dari mana firman Tuhan kita hari ini? Nah, kita siapkan Alkitabnya bersama. Firman kita diambil dari 1 Korintus 13. Sudah siap semuanya? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membacakan hanya di ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Siap ya adik-adik ya? Kakak akan membacakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin untuk firman kita hari ini adik-adik ya. Nah, adik-adik kan tahu. Nah ini apa nih ya, kakak akan tunjukkan sesuatu. Yeay, cukup besar ya. Ya, katanya kakak akan coba pakai. Wah. Nah, bagaimana? Kakak punya hati yang cukup besar ya. Nah, sudah tulisannya jelas. Kasih. Kasih. Adik-adik semua, kita tentu belajar banyak hal. Tadi pertama,
firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Nah, di dia. Cik. Nah, ini contohnya gambarnya apa? Sabar, tapi kenapa kok gambarnya marah-marah ya? Nah, kira-kira ini boleh gak dilakukan sama adik-adik? Yang namanya sabar itu berarti kita bisa menahan diri, gak cepat marah-marah. Ya, nah ini dia sabar. Kita aplikasikan di hati ya, di hati yang besar ini. Nah, nih, oke, sabar, tidak suka marah-marah. Cit. Nah, kasih itu kamu berarti harus bisa menahan diri ketika temanmu mungkin menyakiti kamu. Ya, jangan cepet emosi. Kamu semua harus bisa mengampuni. Ya, kalau misalnya temanmu ada salah, beritahulah dengan baik-baik. Halo temanku, jangan begini ya. Aku nggak suka loh kalau kamu begitu. Pasti deh teman yang akan kamu beritahu dengan baik-baik, dia juga akan bisa mengerti. Kalau seandainya temanmu masih nggak ngerti, kamu tetap sabar, tetap mendoakan dia agar Roh Kudus menjamah hidupnya sehingga temanmu juga bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Bisa adik-adik semua di rumah ya? Lalu apa sih ajaran Tuhan yang kedua tentang kasih itu? Nah, kasih itu, nah ini ya. Kasih itu berarti murah hati. Nih ajaran Tuhan Yesus yang kedua tentang kasih. Murah hati. Murah hati itu maksudnya apa? Ya, kamu tidak memegahkan dirimu sendiri. Kamu kalau punya sesuatu, misalnya teman di sekolah, ya, dia terlupa membawa penghapus atau membawa pensil. Ya, sehingga dia kebingungan. Kamu tidak cuek begitu saja. Kamu bisa memberikan dia pinjaman, ya. Kamu tanya, kamu kena apa? Apa yang kamu tidak bawa hari ini? Ketika kamu memiliki sesuatu yang lebih, pensil 2 atau penghapus lebih, kamu bisa memberikan pinjaman itu. Jangan kamu diam-diaman aja, kamu pura-pura nggak tahu, ya. Murah hati itu berarti kamu mau berbagi, kamu mau memberikan sesuatu yang membuat orang lain bisa senang juga. Dia tidak was-was, apalagi ketika kalau misalnya temanmu mau ulangan, kamu pura-pura nggak tahu. Waduh kasihan kan, nanti dia kebingungan, kehabisan waktu untuk mengerjakan soal. Kalau dengan kakak adik di rumah bagaimana? Ketika mungkin adikmu punya mainan baru, ya, atau kakakmu punya mainan baru, atau bahkan dirimu sendiri punya mainan yang mungkin lebih bagus dari saudaramu. Kamu boleh bergantian meminjamkannya, ya, sehingga kamu bisa lebih dekat dengan saudara-saudaramu. Kamu tidak akan terjadi pertengkaran dengan antar saudara, antar kakak atau adik. Bisa ya? Nah, ajaran yang ketiga lalu Tuhan apa bilang? Nah, Tuhan berkata tidak cemburu, ya. Misalnya kalau di sekolah kamu mendapatkan nilai yang lebih jelek dari temanmu, apakah kamu marah sama dia? Ataukah kamu nggak negor temanmu itu? Kenapa sih dia kok bisa lebih bagus nilainya daripada aku? Padahal aku ini kan pintar. Nah, di sini harus periksa, harus cek diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah belajar? Apakah kita belajarnya hanya sekedar membaca tanpa memahami, lebih fokus sama main gamenya? Sehingga ketika ulangan, ya kita lupa. Nah, sementara teman yang belajar dengan sungguh-sungguh, dia bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik. Nah, dengan saudaramu di rumah,
Kalau saudaramu punya sesuatu yang lebih bagus, mainan atau pakaian atau apapun juga, kamu juga nggak boleh iri, ya. Kamu harus turut bersukacita, kamu memberi pujian, ya, memberi pujian kepada temanmu, kepada saudaramu. Dengan kamu mengucapkan, memberikan sebuah pujian, itu juga termasuk murah hati, ya. Berarti kamu tuh hatinya benar-benar baik di hadapan Tuhan. Nah, bisa dipraktekin di rumah ya adik-adik ya. Lalu apalagi sih Tuhan mengajarkan kepada kita? Kasih itu tidak sombong. Nah, lihat ini orangnya ya berkaca pinggang. Waduh, sombong. Berarti seperti orang kaya ya, menganggap orang yang tidak mampu itu tidak berarti apa-apa. Sama seperti adik-adik di rumah mungkin ya, kamu lebih mampu dari saudaramu, mungkin kamu lebih bertalenta atau kamu lebih hebat ya. Kamu tidak boleh merendahkan atau meremehkan saudaramu atau bahkan teman-temanmu ya. Dengan kamu sombong, waduh itu sangat membuat hati Tuhan sedih ya. Tuhan gak suka anak yang sombong. Tuhan itu senang anak yang rendah hati ya. Mau bersahaja apa adanya. Ya anak-anak ya semua bisa mengerti ya apa yang Tuhan sampaikan. Lalu apa lagi ya? Tuhan menyampaikan lagi, tidak melakukan yang tidak sopan. Di mana-mana anak-anak, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, semua mengajarkan tentang norma kesopanan. Ya, ketika kita berlaku tidak sopan, pasti orang tidak akan suka. Orang pasti akan memandang kita negatif. Orang pasti akan menjauhi kita. Mau gak adik-adik dijauhi orang? Bahkan di rumah sendiri pun kalau papa mama melihat adik-adik ya tidak sopan, berlaku tidak sopan, pasti deh diberi peringatan. Atau bahkan kalau nggak bisa dikasih peringatan, pasti akan ada hukuman ya, hukuman yang orang tua sudah tetapkan di rumah. Nah maka dari itu berlakulah sopan ya adik-adik ya. Berlaku sopan ini seperti apa? Ya duduk dengan rapi bisa ketika ada orang tua di rumah ya. Sementara kalian lewat, kalian bisa mengucapkan permisi ya. Atau bahkan ketika diberikan sesuatu mengucapkan terima kasih ya. Berpakaian yang rapi dan sopan ya. Bertutur kata yang sopan juga. Hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua usianya di atasmu. Kepada kakakmu juga harus sopan. Nah adik-adik pasti bisa mempraktekannya di rumah bukan? Nah lalu Tuhan mengingatkan lagi. Apa itu kasih ya? Waduh banyak sekali kasih itu ya. Nah kasih itu berarti tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini dia. Tuh ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Misalnya kamu di sekolah melihat temanmu ada yang dia hanya makan nasi sama mie saja. Sementara kamu membawa makanan dengan lauk pauk yang banyak, yang lebih baik dari dia. Kira-kira kamu diem aja enggak? Atau kamu pura-pura enggak tahu begitu? Nah bagaimana menurutmu? Nah pasti Tuhan mengendaki adik-adik juga mau berbagi kepada teman-temanmu itu ya. Kalau dia tidak punya lauk yang banyak atau bahkan dia mungkin tidak membawa bekal makanan, kamu bisa berbagi dengan temanmu itu. Dengan saudaramu di rumah ya, punya mainan, kalian juga misalnya hanya kamu saja yang punya. Sementara saudaramu kepingin mainan yang kamu miliki itu ya. Kamu sewajarnya juga mau berbagi atau bermain bersama-sama dengan saudaramu itu. Nah di dia ya. Jadi semuanya itu, nah ini satu persatu tadi adik-adik ya, kakak nanti akan aplikasikan. Semuanya akan dipelajari. Kalian pasti bisa melakukannya dengan bimbingan orang tua di rumah ya. Lalu kasih itu mengajarkan apa lagi adik-adik? Kasih itu tidak marah-marah. Nah, kasih itu tidak marah-marah ya. Nih dia, tidak pemarah.
tidak mudah tersinggung. Sudah tahu salah, tidak mau minta maaf. Waduh, kan sayang sekali. Katanya anak Tuhan, tapi kok sukanya marah-marah. Katanya anak Tuhan, melakukan kesalahan kok gak mau minta maaf. Ya, katanya anak Tuhan, tetapi kok cuek aja. Ya, sedikit-sedikit bawanya emosi. Wah, gak bisa menahan diri. Jadi adik-adik, hal-hal seperti ini sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Ya, di sini kakak juga menyampaikan bahwasannya pemarah itu bisa merugikan diri kita sendiri. Bisa ya belajar sabar ya adik-adik ya, seperti yang tadi perintah Tuhan yang pertama tadi ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Kasih itu berarti tidak menyimpan kesalahan orang lain alias menyimpan dendam. Waduh, ini yang paling berbahaya. Dendam itu bisa membuat kamu gak sejahtera loh. Dendam itu bisa membuat kamu semakin tidak punya teman loh nanti. Sedikit-sedikit kamu nanti balas temanmu. Sedikit-sedikit nanti kamu membuat temanmu menjauhi dirimu. Waduh, itu gak bagus adik-adik ya. Jadi dengan menyimpan dendam itu akan merugikan dirimu. Lakukanlah sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kamu harus bisa menyenangkan hati orang lain. Membuat orang lain itu bisa bahagia. Membuat orang lain itu bisa sukacita. Ya, bukan pendendam. Kalaupun kamu merasa sakit hati banget dengan temanmu atau dengan saudaramu, berdoalah ya dan minta ampun sama Tuhan kalau kamu sempat punya dendam. Lalu kamu berdoa buat temanmu, buat saudaramu, Tuhan, aku sakit hati loh. Aku kecewa sama temanku. Aku habis dipukul, aku habis dibully Tuhan. Tetapi Tuhan gak suka kalau aku jadi pendendam. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni temanku. Bisa ya adik-adik semua dipraktekkan doa ini di rumah? Nah, dengan kamu mau memberikan pengampunan kepada temanmu, wow, malaikat di surga bersuka cita. Nah, orang tua di rumah juga senang ya punya anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang penuh kasih ya. Pasti deh kamu mendapatkan reward dari papa dan mama, bahkan oleh guru-gurumu. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu juga akan memberikan kamu sesuatu ya, seperti kamu diberikan yang terbaik ya, kamu dianggap anak yang sangat sopan, anak yang sangat santun ya, kan senang kan daripada dianggap anak yang tidak baik. Oke adik-adik semua, dari semua yang kakak sampaikan tentang kasih ini, kakak berharap adik-adik semua bisa mempraktekannya ya, tidak hanya mendengarkannya pada saat ini saja, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin adik-adik? Baik, mari kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan kami pengertian tentang kasih. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk berlaku benar, untuk bisa bersikap sabar, untuk bersikap tidak sombong, untuk bisa peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami hal yang terbaik yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, saat ini kita sesi kreativitas ya. Seperti yang kakak tadi beri alat peraga gambar hati ya, ada beberapa serpihan-serpihan hati. Nah kita sekarang akan membuat model hati seperti yang tadi ya. Siapkanlah nih kertas buffalo ya. Lalu kertas origami berwarna-warni. Nah untuk ukurannya itu terserah adik-adik ya.
Kalau kakak tadi kan besar sedada ya. Kalau mau diukur, kalau mau membuat ukuran sesuai keinginan adik itu boleh ya. Nah, lalu siapkan apa lagi? Boleh pulpen, spidol, lalu pensil, lem, juga jangan lupa gunting ya. Boleh juga nih klip ya untuk menempelkan ya, sebagai pengganti lem juga boleh. Serta isolasi juga boleh ya. Apapun yang ada di rumah yang sebagai bahan perekat boleh dipakai. Nah, sekarang bagaimana cara membuat hati yang besar? Kita lipat dulu nih kertas bufalnya ya. Jadi dua sisi gini ya. Lalu dipres. Oke, sudah? Nah, dipraktekin di rumah ya. Lalu kita gambar hati di satu sisinya sini. Oke. Ikutin kakak ya caranya ya. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan enggak? Atau kurang jelas? Kakak pakai pulpen ya. Nah, ini bisa lebih kelihatan ya. Lalu, siapkan guntingnya. Nah, kita gunting di sudut paling bawah, mengikuti garis yang sudah kita buat. Udah. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Tada! Ya, inilah hasilnya. Lalu, siapkan lagi kertas origaminya. Nah, ini karena kertas origami yang kakak miliki besar, kalian boleh lipat menjadi 4 bagian. Atau kalau adik-adik punya kertas origami yang lebih ukuran kecil, boleh langsung digunakan. Ya, cara membuatnya sama ya dengan yang hati besar tadi. Digambar, setelah dipotong, dilipat dua sisi jadi dua bagian, lalu digambar lagi. Digunting ya, lalu jadinya seperti ini. Nah, nih ya, nih, tapi kan begini. Lalu, nah jadi hati. Kalian bisa membuat 8 ya, 8 model hati. Oke, setelah itu kita fokus sama hati yang besar. Tulislah kasih. Lalu ayatnya di bawah. 1 Korintus 1 ayat 13 ya. Di kamu ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kalian tulis di bawahnya sini. Kasih, lalu ayat firman Tuhannya ditulis. Setelah itu hati yang kecil kita persiapkan. Nah, tadi pelajaran kasih pertama apa? Tentang kesabaran, sabar ya. Lalu tempelkan di sini. Nah, boleh siapkan klipnya. Kalau kamu punya lem, boleh dilem. Nih ya. Tuh. Nah, lalu pembelajaran yang kedua apa tadi? Murah hati. Lalu kita tempelkan lagi di sisinya. Tuh ya. Yang ketiga, tidak cemburu. Kita tempelkan lagi.
Yang kelima apa tadi? Oke. Tidak melakukan yang tidak sopan. Lalu kasih yang keenam. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita lihat lagi di sisinya, di sisi hati yang besar ini. Yang ketujuh, tidak pemarah. Nah, kita tempel lagi ya. Oke. Dan yang terakhir, nah ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau tidak dendam pada orang lain. Kita tempel di sini juga. Tada, jadi deh kreativitas kita pada hari ini ya. Kalian bisa membuatnya di rumah, lalu kalian boleh diberi ornamen-ornamen lain supaya kelihatan cantik, lalu boleh dipasang di dinding kamarmu ya sebagai hiasan untuk mengingat pelajaran kita tentang kasih. Oke, adik-adiknya perlu semangat. Kakak percaya pasti kalian bisa mengerjakannya semua. Terima kasih semua atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Badannya besar, tapi aneh lehernya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Shalom teman-teman, nama saya Sinta. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat bangsa negara Indonesia ini, dan kita mau berdoa juga buat gereja, khususnya Betani Yestoya Malang. Nah, kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami, dan kami berdoa biarlah Tuhan Yesus terus menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat bangsa negara kami yang saat ini Tuhan mengalami banyak tantangan dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus segera memulihkan dari COVID-19 yang dialami oleh bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, khususnya Betani Yestoya Malang. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap menolong gereja ini Tuhan dan jemaat yang ada, dan Tuhan juga memberkati dan menolong Gembala sidang kami Bapak Dr. Samuel Sianto beserta keluarganya. Tuhan Yesus menolong mereka dan memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan tetap menolong mereka, menyertai, memberikan kesehatan dan perlindungan yang senantiasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Dan saat ini kakak berdua mau pamit. Dan kita sama-sama bilang apa Kak Doni? Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus mengasihimu. Dadah.